Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Reza Soekarno, dan yang kedua ada Muhammad Fadlan Bedowi, yang ketiga ada Randi Supriyadi, yang keempat ada Bagas Prakoso, yang kelima ada Alvin Mediansyah, yang keenam ada Sabtono Adi Pamungkas, dan yang ketujuh ada Muhammad Ari Prasetyo. Di sini saya akan mempresentasikan dengan judul Sistem Monitoring Prestasi Akademik dan Aktivitas Siswa SMK dengan metode berbasis desktop. Di sini saya akan menjalankan aplikasi yang pertama, ada loading. Selanjutnya akan masuk ke menu login, kita masukkan ID dan password yang sudah didaftarkan. Di sini untuk ID kita pakai admin dan password 123. Bisa kita klik sign in atau enter. Dan setelah itu akan muncul tampilan dashboard. Di sini terdapat 3 pilihan, yaitu ada tiga yaitu from master, transaksi, dan laporan. Selanjutnya kita akan masuk ke form master. Di dalam form master sendiri terdapat data siswa, data guru, data buku, data ekstrakurikuler, dan data penilaian. Selanjutnya kita masuk transaksi. Di sini akan muncul perihal pembayaran SPP, pembayaran buku, dan pembayaran ujian. Selanjutnya laporan, dan di sini akan muncul laporan data siswa, laporan data penilaian, laporan pembayaran SPP, dan laporan pembayaran buku, dan yang terakhir pembayaran ujian. Yang dijelaskan oleh Reza Soekarno, saya ingin lanjutkan dalam form masternya. Terdapat data siswa, data guru, data buku, data ekstrakurikuler, dan data penilaian. Untuk data siswanya, lalu kita input ini terlebih dahulu, misalnya NISN-nya dan nama lengkapnya, hari, jenis kelaminnya perempuan, kelas 12, Jakarta, 2020, Ahmad, Kira-kira Seraya, nomor HP. Ini kita ada buttonnya itu save, edit, hapus, dan kembali. Kita klik untuk button save-nya jika kita ingin menyimpannya. Nah, data berhasil disimpan. Selanjutnya, jika kita ingin mengedit, contoh kita ingin mengedit dalam nama lengkap Salwa. Ya, jika kita ingin mengedit untuk tahunnya, misalnya salah, kita ganti terlebih dahulu. Lalu kita klik button editnya, data berhasil diubah. Oke, ini sudah terubah untuk Salwa menjadi 1998. Misalnya di hari ini keluar sekolah, kalau kita ingin menghapus datanya, lalu kita klik pada tabelnya, lalu kita klik pada buttonnya, klik, tekan yes, data berhasil terhapus. Sekarang data sudah terhapus. Kita lanjut button kembali satu kali, kita lanjut kembali ke form master nya, dan ini terdapat data guru. Selanjutnya ingin data guru, dapat NIP lengkap, lahir, mata pelajaran, dan nah, masuk untuk penginputannya. Lengkap, ini tanggal lahirnya 10 Januari atau 9, pelajarannya di sini dia mengajar sebagai guru program.
misalnya dia di layar ya, kita di sini menggunakan 4 button, yaitu button save, hapus, edit, dan kembali. Jika kita yang menyimpan, kita klik pada button kita berhasil disimpan. Selanjutnya, jika kita ingin mengedit salah satu, misalnya Yoda, dalam datanya kita ganti nama menjadi Danu. Klik pada button editnya, data berhasil disimpan dan berubah menjadi nama Danu. Nah, selanjutnya misalnya kita ingin menghapus, kita klik pada data tabelnya, kita hapus pada button, kita tekan yes, data berhasil dihapus. Lalu kita kembali ke masternya. Nah, di sini ada data buku. Lanjut klik ke data buku. Nah, kode bukunya 09. Dan mata pelajarannya yang diambil itu IPA, ISN-nya, dan sudah mahasiswa. Oke. Dan harganya ini ada 4 button, yaitu button save, edit, hapus, dan kembali. Misalnya kita ingin menyimpan, kita klik pada button save, kita klik, data berhasil disimpan. Nah, selanjutnya misalnya kita ingin mengubah dalam data tabel yang bernama Randi, misalnya kita ganti untuk namanya, misalnya Fadlan. Lalu kita klik pada button editnya, kita berhasil hapus dan data terubah. Misalnya kita ingin menghapus pada tabel yang bernama Fadlan, klik pada tabelnya, terus kita hapus. Kita berhasil dihapus. Selanjutnya kita kembali ke dashboard masternya. Ini selanjutnya kita input pada data struktur. Misalnya kode strukturnya lanjutkan misalnya 05. Untuk nama ekstrakurikulernya misalnya ini ada putra untuk pembinanya Adi. Nah, ini ada 4 button lagi, nama button save, hapus, edit, dan kembali. Jika kita ingin meng-save-nya, kita klik pada button. Oke, data berhasil disimpan. Selanjutnya kita misalnya ingin mengedit salah satunya, kita klik pada tabelnya, edit. Nah, dia bukan file, dia mengganti ekstrakurikulernya jadi bahasa rakyat. Tuh, klik button editnya, kita tekan OK. Nah, data berhasil berubah. Misalnya kita ingin menghapusnya, kita klik lagi ada tabelnya, lalu data berhasil dihapus. Selanjutnya kita kembali pada button kembali. Yang terakhir pada form master ini ada data penilaian. Kita klik pada data penilaian. Di sini terdapat NISN, kelas, semester, tahun ajaran, mata pelajaran, tugas, TS, UAS, dan hasil. Nah, yang pertama kita di sini input terlebih dahulu untuk NISN-nya 212. Karena nama siswanya itu Arif. Untuk kelasnya kelas 10, semesternya dia misalnya tampil, tahun ajarannya misalnya dia tahun pada 2012
pelajarannya ya, mengikuti pelajaran agama ajaran agama yaitu bahasa Indonesia. Tugasnya misalnya dia nilainya itu 80, tesnya misalnya dia itu adalah 10, untuk UASnya misalnya dia mendapat 90. Hasilnya yaitu dia mendapat rata-rata adalah 80. Ini misalnya terdapat 4 button juga, dapat buttonnya edit hapus. Klik pada tombol oke, data berhasil disimpan. Jika salah satu siswanya ada yang salah, karena di sini bukan Ayu, ya di sini Angga. Klik pada button editnya, tak berhasil diubah. Untuk penghapusannya misalnya ini kita menghapus data Rina. Klik pada tabel, lalu kan yes. Nah, berhasil dihapus. Lanjut kita kembali pada dashboard master. Selanjutnya kita masuk ke dashboard transaksi. Ini ada 3, pembayaran SPP, buku, dan ujian. Nah, terlebih dahulu ke pembayaran SPP. Klik. Ini terdapat ID SPP, NISN, nama siswa, kelas, tanggal pembayaran, dan uang SPP. Misalnya untuk ID SPP-nya ID AS misalnya 05. Dan untuk namanya kita di sini pop up. Ambil dari data siswa. Misalnya kita klik pada button cari terlebih dahulu. Kita klik di salah satunya. Misalnya kita mengambil untuk nama. Kita klik tanggal pembayarannya. Klik gas. Untuk uang SPP-nya karena dia 120, jumlah bulan yang SPP yang dibayar misalnya 2, ini untuk total dia otomatis jadi 440.000. Ini ada 4 button, yaitu button save, edit, hapus, dan kembali. Kalau kita ingin menyimpan, kita klik pada button save. Data berhasil disimpan. Di sini kita kembali ke menu dashboard transaksi. Dan selanjutnya kita pembayaran buku, klik. Ini terdapat pembayaran buku. Kita input terlebih dahulu untuk di kode buku. Ini nama siswa, kelas, dan harga buku. Kita mengambil dari data siswa, klik, dia akan otomatis. Kita ingin ubah, jika kita masukkan banyak buku, dia akan otomatis jumlahkan. Klik pada button save. Ini misalnya kita ubah dia nama. Klik terlebih dahulu. Nah, kita ganti kiri. Klik pada button save. Data berhasil diubah. Setelah kita ingin menghapus pembayaran bukunya, kita klik pada tabel, lalu kita klik pada button hapus. Yes. Kita berhasil dihapus. Selanjutnya kita kembali ke dashboard laporan.
Kita melanjutkan pembayaran pada pembayaran ujian. Kita klik, ini masuk, terdapat ID ujian, ISN, nama siswa, kelas, tanggal pembayaran ujian, dan total. Nah, kita gunakan ini dengan 8. Di sini untuk NISN nama, kelas, menu pop-up pada pop-upnya run pihak otomatis pembayaran. Klik untuk pembayaran, kita di sini ada UTS ganjil, UAS ganjil, UTS genap, dan UAS. Misalnya si Randi ingin membayar UAS total, dia akan otomatis. Ini terdapat 4 button, yaitu button save, edit, hapus, dan kembali. Jika kita ingin mengesave-nya, kita klik pada button. Oke, data berhasil disimpan. Jika kita ingin mengubahnya, kliknya, ganti namanya Tri. Oke, klik button edit. Nah, dan jika kita ingin menghapus salah satu tabelnya, klik pada tabel, lalu klik pada button ya, hapus yes atau no. Pilih. Berhasil dihapus. Ini adalah button kembali. Klik sekali, dia akan kembali ke dashboard transaksi. Sekian dari presentasi dari saya. Selanjutnya untuk laporan dijelaskan oleh Muhammad Fadlan Baidu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fadlan Bedowi. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Randi Supriyadi, yaitu tentang laporan. Di sini di menu di form laporan ini ada data siswa. Data siswa ini hasil yang tadi diinput oleh Randi Supriyadi dan saya akan cetak. Jika sudah dicetak, dia akan menampilkan laporan siswa yang dari inputan yang tadi dibuat oleh Randi Supriyadi, yaitu di sini nongol timbul NISN, nama siswa, jenis kelamin, kelas, tempat tanggal lahir, alamat, dan nomor HP orang tua. Dan di sini dibuat pada tanggal 5 Januari di Jakarta tahun 2021. Dan bertanda tangan kepala sekolah atas nama Sudar Maji, Sarjana Pendidikan. Selanjutnya saya akan membuka laporan data penilaian. Di sini ada laporan penilaian yang sudah diinput oleh Randi Supriyadi. Lalu saya akan cetak. Dan di sini hasil cetak dari laporan penilaian. Di sini ada file NISN, nama siswa, kelas, semester, tahun ajaran, mata pelajaran, tugas, UTS, UAS, dan hasil. Dan di sini sama, dicetak pada tanggal 5 Januari 2001 di Jakarta dengan bertanda tangan kepala sekolah atas nama Sudar Maji, Sarjana Pendidikan. Lalu saya akan melanjutkan laporan selanjutnya, yaitu pembayaran buku. Di sini ada laporan hasil inputan pada transaksi pembayaran buku. Lalu tinggal cetak. Inilah hasil cetaknya. Di sini ada laporan transaksi pembayaran buku, ID transaksi,
judul buku, NISN, nama siswa, kelas, tanggal pembayaran, harga buku, banyak buku, dan total. Dan di sini juga sama, bertanda tangan pada tanggal 5 Januari 2001 dengan tanda tangan Kepala Sekolah Sudarmaji Sarjana Pendidikan. Lalu saya akan menjelaskan laporan pembayaran SPP. Di sini menurut hasil inputan pada transaksi pembayaran SPP ada ID SPP, NISN, nama, kelas, tanggal pembayaran, uang SPP, jumlah bulan, dan total. Dan ini hasil cetaknya. Di sini ada laporan transaksi pembayaran SPP, lalu ID SPP, NISN, nama siswa, kelas, tanggal pembayaran, uang SPP, jumlah bulan, total, dan masih sama di sini dibuat pada tanggal 5 Januari 2001 dengan bertanda tangan Kepala Sekolah atas nama Sudarmaji Sarjana Pendidikan. Lalu di sini ada pembayaran ujian. Di sini dengan inputan laporan pembayaran ujian, di sini ada ID ujian, NISN, nama siswa, kelas, tanggal pembayaran ujian, dan total. Ini saya akan cetak. Ini hasilnya laporan transaksi pembayaran ujian. Di sini ada field ID ujian, NISN, nama, kelas, tanggal pembayaran, jenis ujian, dan total. Dan di sini juga bertanda tangan Kepala Sekolah atas nama Sudarmaji pada tanggal 5 Januari 2001. Oke, sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.